Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya ingin memperkenalkan tentang aplikasi Nessus. Mungkin sebagian dari teman-teman belum mengenal aplikasi Nessus ya. Jadi sedikit saya terangkan kalau Nessus itu dia sebuah software scanning. Selain untuk meng-scan, dia biasanya juga digunakan untuk mengaudit keamanan sebuah sistem. Seperti contohnya vulnerability, misconfiguration, security patch yang belum diaplikasikan, default password, dan denial of service. Jadi secara singkatnya itu Nessus itu berfungsi untuk monitoring lalu lintas jaringan. Oke, saya akan langsung ke penerapannya. Untuk teman-teman yang belum mendownload Nessus, kalian bisa langsung masuk ke Google ya, dan menuliskan Nessus Essential dan langsung mendownload pada situs resminya. Nah, pada halaman ini kalian akan diarahkan untuk registrasi tersebut yang berguna untuk mendapatkan kode aktivasi untuk aplikasi ini. Langsung kita coba saja untuk menemukan registrasinya. Oke, di sini saya mencoba untuk mendownload menggunakan email lain karena email saya sudah pernah tergunakan. Oke, setelah berhasil, kalian langsung memilih ini saja downloadnya. Nah, selanjutnya kalian langsung memilih kebutuhan sesuai dengan spesifikasi laptop kalian ya. Di sini saya langsung download karena saya menggunakan 64 bit. Untuk ketentuannya langsung saya agree saja. Lalu silakan tunggu hingga proses downloadnya selesai. Baiklah, setelah selesai, kalian langsung saja untuk menginstalnya. Di sini kalian bisa memindahkan penyimpanan kalian yang menyimpan di mana ya. Tapi karena saya penyimpanan di C, jadi saya langsung next saja. Kemudian install.
Oke, setelah selesai, biasanya kalian langsung akan diarahkan ke localhost-nya Nessus ya. Di sini saya menerangkan sedikit, localhost ini dia otomatis terbuka melalui port yang kalian download tadi ya. Jadi misalnya kalian sudah mendownload dari satu akun browser ini, sebaiknya kalian tidak usah membuka pada akun browser lain ya, karena dia tidak akan muncul karena portnya sudah digunakan oleh port akun ini. Jadi di sini kita langsung connect ke SSL. Nah, di sini dia tidak akan bisa terbuka karena yang saya bilang tadi, dia sudah tergunakan di akun yang ini. Lalu saran saya, ini disimpan ya di bookmark karena dia tidak akan tersimpan historinya. Jadi kalian akan agak sulit untuk menemukan localhost lagi. Jadi saya bookmark dulu, saya tandain. Oke, kemudian saya masukkan password. Oke, ini tadi uji coba saya hapus dulu. Nanti kalian biasanya setelah melakukan install, kalian akan diarahkan ke localhost, terus kalian ikuti stepnya ulang lagi. Dia akan mengarahkan kalian untuk registrasi ini ya, akun di Nessus Essential ini. Kalian akan membuat password dan ID. Setelah berhasil, kalian akan langsung diarahkan ke bagian ini. Nah, di sini akan saya menjelaskan sedikit dulu. Pada bagian ini kalian langsung ke new scan saja. Nah, di sini nih ada host discovery untuk men-scan host dan open port. Kemudian selain itu ada basic network juga yang berguna untuk scanning sistem. Selain itu ada juga advanced dynamic scan, malware scan, mobile scan jika kalian mengupgrade-nya, dan lain-lain ya. Baiklah, karena di sini saya ingin melakukan uji coba vulnerabilities pada sebuah jaringan, jadi saya memilih fitur yang ini, basic network scan. Kemudian untuk namanya kalian beri atau Eric Network. Nama ini opsional ya, terserah kalian ingin isinya apa. Kemudian untuk deskripsi juga terserah kalian. Di sini saya mengisinya dengan tes saja. Untuk target, ini diisikan dengan IP tujuan ya. Kalian ingin men-scan apa? Karena di sini skenario-nya saya menggunakan 2 laptop. Yang satu laptop saya gunakan untuk scan, yang saya gunakan sekarang ini. Dan yang kedua, laptopnya saya gunakan untuk target yang akan di-scan. Jadi di sini saya memasukkan IP laptop yang akan saya scan. Kemudian di sini ada bagian schedule yang dimana berfungsi untuk jika kalian aktifkan, dia akan melakukan scan sesuai kebutuhan kalian. Di sini pilihannya bisa melakukan scan sekali atau harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Oke, terus pada waktu mulainya kalian bisa mengaturnya juga, dimulai saat jam berapa, tanggalnya, dari hari apa, dan time zone-nya juga bisa kalian ubah. Karena di sini saya ingin melakukan scan sekali saja dan akan melakukan scan secara langsung, jadi saya akan mematikan saja. Kemudian untuk notifikasi, ini berguna untuk pemberitahuan ya jika scan yang kalian lakukan sudah berhasil. Jadi di sini kalian biasanya memasukkan email kalian. Jadi nanti jika scan kalian sudah berhasil, dia notifikasinya akan masuk ke email kalian. Kemudian di bagian discovery, di sini ada scan tipenya, ada 2 yaitu common ports dan all port.
Di sini saya akan memilih yang Alport. Untuk asesmennya, di sini ada 3 sebenarnya. Untuk mensupport web vulnerability-nya saja, atau scan secara cepat, dan scan secara kompleks. Di sini saya memilih yang kompleks. Oke, setelah itu saya pergi ke credentials. Nah, pada credentials ini kalian harus masuk ke bagian Windows. Di sini sangat penting ya, karena di sini termasuk ke dalam bagian perizinan agar si Nessus ini dapat maksimal melakukan scanning pada target. Jadi pada bagian ini kalian memasukkan username dan password dari laptop target. Untuk username dari laptop target, misalnya kalian tidak tahu, kalian bisa langsung pergi ke CMD. Tapi dengan catatan di CMD target laptop ya. Kemudian kalian masuk ke store, lalu ketikkan UMI. Nah, pada nama ini yang kalian nanti masukkan pada username ini. Karena username laptop target saya adalah Asad, masukkan Asad dan passwordnya. Oke. Perlu diingat juga, sebelum melakukan scanning, pastikan juga remote registry pada laptop target itu aktif ya, untuk memudahkan juga perizinan dari Nessus agar membaca seluruh program yang ada. Itu biasanya kalian settingnya dari laptop target juga, tapi saya jelaskan dari sini saja. Biasanya kalian pergi ke bagian text manager, kemudian kalian pilih service, lalu kalian cari yang namanya ini remote registry. Nah, ini harusnya kalian start ya, harus running. Tapi mungkin sebagian teman mengalami masalah yang sama ya, ini tidak bisa di running karena ini terkunci. Jadi saya akan memberitahu bagaimana caranya agar terbuka. Kalian pergi ke titik 3 ini dulu, kemudian open service, lalu kalian cari nama yang sama, remote registry. Nah, ini kan statusnya dia disable. Kalian harus mengubahnya dulu menjadi automatic, kemudian apply. Oke. Nah, setelah itu baru bisa kalian run. Kemudian setelah itu kalian harus membuat satu akun lagi, yaitu lokal akun pada laptop target ya. Itu dia di namanya itu, kalian masuk ke sini registry editor atau regedit. Kemudian ini saya terangkan dari awal saja ya. Pertama itu kalian harus masuk ke folder yang namanya local machine, lalu kalian masuk ke Microsoft lagi. Kemudian di Microsoft kalian masuk lagi ke Windows. Setelah Windows kalian masuk ke current version. Setelah itu kalian lanjut ke bagian polisi, lalu ke sistem. Nah, di sistem ini kalian membuat lokal akun ini ya. Itu caranya membuatnya, kalian klik kanan, terus kalian new, terus kalian pilih ini yang 32 bit value. Nah, setelah kalian buat, nanti kalian klik 2, terus ini datanya jangan lupa kalian klik angka 1 agar datanya bisa terbaca. Di sini saya sudah membuatnya dengan nama lokal akun token filter polisi. Nah, oke, jika semua stepnya sudah dilakukan, pastikan lagi remote registry-nya berjalan ya. Oke, sudah berjalan. Kemudian kita kembali ke Nessus tadi dan kita save. Kemudian kita running dengan menekan tombol ini.
Nah, di sini menunjukkan status scanningnya sedang running ya, sedang menjalankan dengan schedule on demand atau dalam permintaan. Jika kita masuk ke dalam, ini masih kosong ya, tidak ada apa-apa. Jadi kemungkinan harus kita tunggu dulu beberapa saat agar proses scanningnya memunculkan sebuah informasi. Oke, jadi di sini setelah beberapa saat saya menunggu prosesnya, mungkin akan saya buka dulu. Di sini masih statusnya running ya, tapi tidak apa-apa, kita lihat dalamnya dulu. Nah, di sini terbaca di bagian hostnya kita men-scan dengan IP 192.168.2.118 tadi sebagai targetnya. Dan di sini dia sudah menunjukkan ada 1 critical, 1 high, dan 5 medium. Dan ada 71 informasi aman. Ini diagram vulnerabilities-nya. Kemudian kita lihat ke dalam. Nah, ini dia list-listnya. Nah, pada critical ini kita lihat ke dalamnya, dia akan menjelaskan apa yang membuat status tersebut menjadi kritikal dan solusinya bagaimana. Jadi di sini laptop yang tadi saya targetkan itu VLC media player-nya belum terupdate ya. Dia masih menggunakan versi yang lama. Jadi disarankan untuk melakukan upgrade ke versi yang terbaru atau setelahnya. Kemudian saya ingin melihat lagi yang statusnya medium. Nah, untuk status medium ini dia menerangkan bahwa SMB servernya itu tidak dijalankan ya, atau di disable. Jadi komunikasinya dia terkendala. Jadi solusinya itu kita harus masuk ke settingan konfigurasinya pada Windows, kemudian pada bagian digitalis sign community-nya yang di bagian always harus kita on kan. Oke. Sebenarnya ini belum selesai scanning ya, mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama, jadi saya hanya menjelaskan beberapa dulu saja yang sudah muncul pada informasi berikut. Mungkin untuk aksinya untuk menyelesaikan ini critical atau medium ini tadi ya, akan saya jelaskan untuk video selanjutnya saja. Jadi mungkin untuk video kali ini sampai sini dulu. Baiklah, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.